Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Pasti kita semuanya sehat, Bapak yakin, dan kita semuanya berada dalam lindungan Allah. Mari kita sebelum belajar kita berdoa agar kita terang hati semuanya, agar pelajaran hari ini masuk ke dalam pikiran kita, menetap di dalam hati kita. Oke? Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, pertemuan hari ini kita akan belajar pelajaran Quran Hadis untuk kelas 1. Pada hari ini kita akan belajar surah An-Nas. Anak-anak pernah dengar surah An-Nas? So pasti semua kita umat Islam pernah mendengar surah An-Nas, dan sering kita dengarnya, dan pasti semuanya sudah bisa hafal. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita semuanya harus ada 3 perhatian. Yang pertama, harus perhatian kepada Bapak terhadap bacaan yang Bapak lantunkan surah An-Nas tersebut. Makhrijul hurufnya, perhatikan. Dan juga kita harus mengetahui yang kedua adalah terjemahannya, artinya surah daripada An-Nas. Dan yang ketiga, hikmah daripada surah An-Nas tersebut. Baik, silahkan diperhatikan bacaannya. Kita mulai dengan a'udzubillah, karena kita berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, perhatikan dari a'udzubillah, bismillahnya bagaimana makhrijul hurufnya sampai dengan ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat ke-6. Nah, sekali lagi coba diulang-ulang di rumah. Silahkan sambil melihat Al-Quran atau sambil melihat juz amma, diulang-ulang itu bacaan surah An-Nas. Berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, sudah kita lafalkan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghafalnya dengan sekali mendengarnya. InsyaAllah, karena kita sudah biasa mendengar surah An-Nas tersebut. Selanjutnya, kita harus bisa menterjemahkannya, mengartikannya. Ini adalah poin yang kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah biasa mendengar ayat tersebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Malikin nas. Siapa Tuhan tersebut? Raja yang menguasai manusia. Ilahin nas. Sembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari apa kita berlindung kepada Allah, pada Tuhan kita? Dari kejahatan, bisikan-bisikan syaitan yang selalu bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ingat, yang membisikkan kejahatan di dalam hati atau di dalam dada manusia. Dari apa kejahatan itu terjadinya? Minal jinnati wan nas. Bisa-bisa dari minal jin, dari jin, atau bisa-bisa kejahatan itu berasal dari manusia. Baik anak-anak sekalian, kita sudah 2 poin yang sudah kita lewati. Yang pertama, kita sudah bisa membacanya, mengartikannya. Ya, aku berlindung daripada jin, ingat, dan juga daripada manusia. Ini adalah sudah kita pahami. Selanjutnya hikmah. Hikmah dari surah An-Nas tersebut. Surah An-Nas ini adalah surah Al-Makiyah yang diturunkan di Mekah, yang dia mempunyai 6 ayat surah ke-113. Dalam surah tersebut sangat banyak hikmah yang dapat kita ambil. Dari sekian banyak tersebut, yang pertama, surah An-Nas ini mengajarkan kita hanya berlindung kepada Allah. Mengajarkan kita memohon perlindungan hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, syaitan itu selalu dia ada. Ingat, syaitan itu dia selalu ada, baik itu di dalam tubuh kita, di luar tubuh, maupun dimanapun. Yang tugasnya selalu berbisik kepada kita. Apa bisikan syaitan? Bisikan syaitan adalah menggoda orang-orang yang mau beribadah. Menggoda orang-orang agar mereka melakukan maksiat. Jangan salat, jangan puasa, jahatlah kamu. Dibisik. Dan juga bukan hanya dari syaitan. Kejahatan, maksiat itu juga bisa dari manusia itu sendiri. Minal jinnati wan nas. Mohon ya Allah, saya berlindung kepada Engkau ya Allah daripada kejahatannya jin dan juga manusia. Jadi jangan kita selalu menyalahkan jin. Tapi salah jin. Baca-baca kali salah jin. Padahal bukan. Ada juga kesalahan kita manusia. Manusia bisa mengajak orang kepada kejahatan. Anak bapak sekalian, makanya oleh ulama menganjurkan kita untuk membaca surah An-Nas ini, agar kita dapat terlindung kadang-kala dari kejahatan manusia. Bisa kadang sihirnya, atau lain segalanya, godaannya dan lain segalanya. Begitu juga dengan jin. Ketika kita mau beribadah, udah kita mau salat, datang dia menggoda. Digoda udah dia. Teringat kita entah apa-apa. Itu
tugasnya jin, tugasnya syaitan. Makanya sebelum kita sholat, ini anak bapak sekalian, ingat, sebelum kita sholat atau mau sholli, nah sebelum itu bacalah surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita baca itu. Insyaallah kita salat, kita akan terlindung daripada bisikan-bisikan syaitan. Baik Bapak sekalian, kesimpulan hari ini. Yang pertama, kita semua sudah bisa membaca surah An-Nas. Sering-seringlah kita baca ini agar kita Allah lindungi daripada jin dan juga daripada kejahatannya dan juga daripada kejahatan manusia. Yang kedua, kita harus mentadabbur artinya. Harus bisa mengartikannya. Qul a'udzu birabbin nas. Lalu kita berkata, aku berlindung pada Tuhan yang menciptakan manusia. Malikin nas, yang memiliki manusia. Manusia ini dalam kekuasaannya. Ilahin nas, sesembahannya manusia, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, daripada bisikan-bisikan syaitan yang bisikan itu tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di mana tersembunyinya? Alladzi yuwaswisu, yang kadangkala dia berada di dalam dada kita, membuat was-was kita, membuat hati kita tidak khusyuk, membuat hati kita berbagai macam buruk sangka dan lain segalanya, yang dia berada dalam hatinya manusia. Minal jinnati wan nas, dan kita berlindung daripada kejahatan jin dan juga kejahatan manusia. Dan terakhir hikmahnya, apabila kita sering membaca surah tersebut, insyaallah Allah jauhkan kita dari godaan jin dan juga Allah jauhkan kita dari mara bahayanya serta mara bahaya manusia. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video selanjutnya.